sebaik-baiknya. Nah, suatu kali Nabi didatangi ibu-ibu. Ini ibu-ibu unjuk rasa kalau bahasa sekarang. Majulah satu di antara mereka menyampaikan aspirasi. Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membedakan laki dengan perempuan. Nabi berkata, iya memang begitu. Tapi ya Rasulullah, setelah kami pikir-pikir, lebih banyak pahala laki-laki daripada perempuan. Kok bisa kamu bilang begitu? Ya Rasulullah, laki-laki dianjurkan ke masjid berjamaah, kami tinggal di rumah. Laki-laki pergi perang medan jihad, bisa dapat jihad, mati, masuk ke surga. Kami ngurus anak di rumah. Ini laki-laki lebih banyak pahalanya ya Rasul. Nabi tersenyum dan bersabda, ibu-ibu benar yang ibu sampaikan. Tapi mau ndak ibu saya tunjukkan amalan, perbuatan. Kalau ibu lakukan, maka ibu akan dirindukan oleh surga. Saya tanya ibu-ibu, mau ndak dirindukan surga ibu? Mau dirindukan surga? Masya Allah. Istri saya bilang gini bu, jangankan dirindukan surga, dirindukan suamiku aja sudah senang. Iya bu? Iya. Maka hari ini saya kasih oleh-oleh wanita yang dirindukan oleh surga. Surga yang rindu sama ibu. Coba, tidak ada ayat hadis mengatakan laki-laki yang dirindukan surga. Tapi ini wanita yang dirindukan surga. Surga yang rindu sama ibu. Dan syaratnya hanya 4. Berapa ibu? Berapa? 4 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi anggota DPR. Apa syaratnya? 1, kata Nabi, aqimis shalah, dirikan sholat. Kok wanita dianjurkan? Kok wanita dikhususkan pelihara sholat? Ternyata setelah saya pelajari kenyataan, fakta-fakta, ternyata memang perempuan paling banyak tidak sholat. Kapan? 1, selesai haid. 4 hari haid dia tambah bonus 2. Suaminya berkata, bu, biasanya kau haid cuma 4 hari. Ini sudah 6 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya bu. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Kaulah yang tidak sholat. Ayo bu dengar. Kalau bersih hari keempat mulai sholat. Kalau bersih duhur mulai sholat. Misal nih ibu haid hari kelima, ternyata begitu, mohon maaf, masuk ke toilet, nggak ada lagi nih, maka duhur mulai sholat. Malam saat selesai isya bersih, maka ibu ketika jam 10 malam sudah yakin bersih, sudah wajib sholat isya. Ini paling banyak nih perempuan gara-gara haid dia tambah. Kapan lagi? Nifas. Selesai melahirkan. Ada yang berkata, Ustadz, katanya kalau nifas itu 40 hari. Tidak harus 40 hari. Kapan ibu bersih? Hari ke-20 bersih. 20 mulai sholat. Ternyata hari ke-70 baru bersih. Ya 70 baru ibu sholat. Ada kira-kira yang sampai hari 70? Pret. Bohong. Yuk. Kapan lagi ibu-ibu banyak tidak sholat? Ada pengantin. Mukanya kayak tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Hei. Bu. Biar ibu dempul bagaimana muka, tetangga juga tahu ini tetangga saya. Ngapain didempul? Hei. Mau pergi pengantin semua ada. Jilbab ini pakai, jilbab sakaratil maut. Coklat, kuning, abu-abu. Dikasih miring lagi sedikit. Ada juga yang saya kasih miring, saya lihat. 17 pentulnya, 14 jepitannya. Ada kayak pohon pula di belakangnya. La haula wala quwata illa billah.
pakai lagi rok sempit, bajunya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru ibu, kita mau ini ketinggalan. Apa kata istrinya? Tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Coba kalau ibu jalan sempit kan repot. Coba kalau longgar, ayo, nih bu, boleh dandan, boleh berhias, tapi jangan gara-gara hiasan ibu ndak sholat. Ya, boleh ibu dandan, tapi jangan gara-gara dandan ibu ndak sholat. Gimana caranya Ustadz? Kita kan mau make up. Boleh. Caranya gimana? Ibu wudhu dulu. Wudhu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sedikit aja Ustadz. Biar sedikit batal. Dilepas Ustadz. Batal. Ya. Nah, sudah ibu wudhu. Dan ingat, make upnya jangan terlalu tebal. Lipstiknya tebal betul, coklat. Karena dia tebal sekali, takut rusak semua dandanannya. Dia wudhu airnya cuma begini. Beleng-beleng. Takut dia punya rusak badannya, dia cuma begini. Dongo. Hei. Bagaimana caranya Ustadz? Ibu wudhu dulu, sudah itu dandan seadanya. Ya. Bagaimana kalau jabat tangan Ustadz? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i batal kalau bukan mahramnya bu, sama laki-lakinya orang batal. Kalau tidak nafsu, Imam Ahmad bilang tidak batal. Makanya saya kalau mahasiswi saya di Unhas yang masih muda, cantik, mulus-mulus, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya kagak. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswinya? Saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustadz, jangan dekati zina kecuali Ustadz. Ustadz juga hancur kalau ketemu cewek cantik. Makanya saya kalau ketemu perempuan cukup begini saja. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut, bagaimana contohnya ya? Seperti ibu ini. Ibu usia-usia yang sudah bau minyak gosok. Saya jabat tangan lah bu. Nggak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Masa saya nafsu? Anda tahulah kalau ibu yang nafsu sama saya. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Ibu-ibu, Ustadz, saya ini sudah 30 tahun merantau dari Jawa. Kok tidak bisa beli rumah Ustadz? Saya dagang, bangkrut. Suami saya nge-grab bawa motor, dicuri lagi motornya Ustadz. Anak saya kok bandel. Kok gitu ya Ustadz? Saya tanya, ibu sholat apa enggak? Itu dia Ustadz. Itu jawabannya. Bu, mau punya rumah, mau sehat, suami yang baik, anak soleh-solehah, resepnya perbaiki sholat. Ibu kalau ada masalah, ibu sholat enggak? Pencitraan. Yo, biasanya ibu-ibu kalau ada masalahnya, bukannya ngambil wudhu, ngambil handphone, curhat di Facebook, curhat di WhatsApp. Tidak kusangka kau begitu, pret. Ayo, bu, ketika ada masalah, ibu jangan update status. Gimana caranya Ustadz? Ambil wudhu, sholat, namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, ibu berdoa, ya Allah, jauh aku merantau dari Sulawesi, ya Allah, jauh aku merantau dari Jawa, saya datang ke tempat ini ngikut suami saya, ya Allah,
Ya Allah, sempurnakan, bahagiakan kami ya Allah, perbaiki ekonomi kami ya Allah, supaya kami bisa merasakan nikmatnya ke tanah suci. Saya tidak tahu berdoa Ustadz. Ibu berdoa itu bukan menghafal bahasa Arab, Bu. Berdoa itu bahasa Bugisnya mapaletu, bahasa Indonesianya curhat. Di mana curhatnya? Dalam doa. Maka ibu ketika ada masalah, ibu curhat dalam doa. Ya, tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Bu ibu, mau saya ajarkan ibu doa murah rezeki. Mau? Mau ibu? Dengar, ikut bareng-bareng bu. Doa memudahkan rezeki. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban nar. Masa doa itu doa makan mah? Ya, ya. Nah, inilah kalau kita bahasa Arab tidak ngerti, makanya berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada masalah ibu, perbaiki sholat. Bu, bu, usia ibu saya sekarang sudah 83 tahun. Sehat walafiat. Apa resepnya? Salah satu cara saya lihat ibu saya yang spesial, setiap beliau mau sholat pasti ganti baju. Ada baju dia ganti, dia gantung dekat tempat sholatnya. Bahkan ada yang khusus untuk ikat rambutnya, disimpan. Saya perhatikan luar biasa ibu saya ini. Setiap mau menghadap Allah pasti dia ganti bajunya yang bersih. Biasanya kita ibu-ibu di rumah itu juga bajunya pergi pasar, itu bajunya dipakai ke toilet, itu bajunya pakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai tidur, dipakainya lagi sholat. Ayo, bahkan ada yang tanya banyak, Ustadz boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa enggak pakai BH Ustadz? Panas. Ya boleh tapi tidak beradab. Ibu ketemu Pak Wali Kota tapi tidak pakai BH. Iya Pak Wali Kota, mohon maaf Pak Wali. Beleng-beleng. Ayo. Nah, maka ibu-ibu ada masalah perbaiki sholat. Ada ndak yang tidak ada masalahnya di sini? Bu ibu, ada ndak di sini tidak ada masalahnya? Oh ini muka-muka penuh masalah ini. Yo, dulu masalah ibu mau nikah, dapat jodoh, selesai masalah, mau punya rumah selesai masalah, bayar cicilannya, sudah lunas selesai, tiba-tiba suami kawin lagi. Yo, dulu Bunda Eva apa masalahnya? Mau jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR selesai, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalah, mau jadi wali kota. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalah, semua orang punya masalah. Allah tidak mengatakan, Bunda Eva kalau ada masalah jadi profesor dulu. Tidak. Bunda Eva kalau ada masalah jadi gubernur dulu. Tidak. Al-Quran cuma mengatakan, Ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Maka ibu-ibu ketika ada masalah, anak nakal, suami tidak nurut, ekonomi susah, pekerjaan repot, rumah tangga berantakan, maka yang pertama ibu tanya, gimana sholat saya? Bu ibu, demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau sempurna sholatnya. Tuhan apa yang membuat hidup susah orang yang rajin sholat? Kita susah hidup karena ibu tidak sholat. Ada pengantin tidak sholat, ada arisan tidak sholat, ada pesta rakyat tidak sholat. Gimana hidup kita mau bahagia? Maka ketika ibu punya masalah, sempurnakan sholat.
Saya sholat Ustadz. Betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Alik ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ta'alaihim ghairil. Nah, siapa ajar begitu? Ada juga orang sholat ibu kayak ditiup angin. Ada juga yang sholat Allah. Ayo, ayo, ya, Bu, perbaiki sholat. Allah yang selesaikan masalah ibu. Bu, saya tanya nih, Bu, bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Hah? Bisa? Oh bisa ibu. Ilmu kedokteran mengatakan enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak orang mau saingan sama Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Ibu-ibu, bisa ndak ibu tidur berhari-hari tidak pernah bangun? Hah? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ashabul Kahfi 309 tahun tidur bu, 309 tahun, Masya Allah. Kalau Allah yang mau, jadi. Bu-ibu, ibu bisa ndak masuk dalam perut ikan? Bisa? Tidak mungkin kalau saya ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan, keluar selamat. Tidak masuk akal kalau Allah yang mau. Tidak masuk akal. Orang miskin kok bisa umroh? Itu kata akal. Kalau Allah mau, tiba-tiba dapat undangan dari Bunda Eva. Ayo, tidak masuk akal. Orang miskin kok punya rumah, tiba-tiba dapat bantuan dari Bunda Eva. Beda rumah. Iya, tidak ada yang tidak masuk akal di sisi Allah. Kok bisa kita kena umroh? Allah yang gerakkan hati, dapat. Maka sempurnakan sholat. Ibu pergi sekolah anaknya, ibu tidak usah pergi gosip. Gimana caranya? Ibu tinggal di rumah, doakan anak yang pergi sholat, sekolah. Itu ibu saya kalau saya pergi sekolah, nak, jangan kau cemas. Saya doakan kau dalam sekolahmu sukses, kau dapat apa cita-citamu. Sampai kita di sekolah semangat. Kenapa? Ada doa ibu menyertaiku. Ini kita pergi sekolah, ibunya pergi kelayapan, gosip. Mulai hari ini ibu mau sempurnakan hidupnya, sempurnakan sholat. Ya ibu, ya, saya sudah sholat Ustaz, kok bisa? Nggak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Baru saja kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, tapi tidak ikhlas. Kok tidak ikhlas? Pakaian ibu pakaian seadanya. Saya sholat Ustaz, benar. Ibu sholat tapi ngingat duit. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Beri bensin motor 30.000. Mana yang 20 ya? Allahu Akbar. Belum didapat. Di mana aku simpan? Sami Allah. Di mana ya? Assalamualaikum. Oh di bawah sadel. Selama dia sholat cari duit. Maka begitu ada masalah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik perbaiki sholat. Ya? Bu? Bisa? Sudah sholat 5 waktu, tambah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah apa? Pertama yang bagus ibu lakukan, sholat sunnah duha. Ya ibu? Bu? Mau dimudahkan ke rezekinya? Sholat duha pintunya. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 8.
Bagaimana niatnya Ustadz? Ini ibu-ibu selalu tanya, Ustadz apa niatnya? Niat itu bukan bahasa lisan, niat itu bahasa hati. Boleh ibu ucapkan, tapi boleh juga tidak diucapkan. Mau diucapkan, sholli sunatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal itu, ambil jalan praktis. Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Selesai. Boleh. Daripada ibu tunggu bahasa Arab, tidak hafal-hafal, ibu tidak sholat. Ulang. Allah. Aduh. Sudah duduk. Saya tanya, kenapa ibu tidak jadi sholat? Lupa salinya Ustaz. Boleh begitu. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal, jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allah. Sudah 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi, Allah. Boleh, benar boleh. Selesai takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah Wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, kul. Rakaat pertama, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Boleh. Rakaat kedua, kul huwallah lagi, boleh. Kul a'udzu birabbil falaq, boleh. Daripada ibu baca yang susah, mending yang ibu hafal. Seperti Wattini, susah ibu. Biasa Wattini, terakhirnya walaseli. Iya kan? Salah sambung. Atau Al-Kafirun, ini agak susah juga ibu, tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abiduna ma, wala ana abidun ma abad, wala antum, wala berhenti. Ya ibu, sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Selesai 8 rakaat, lalu ibu berdoa, ya Allah, Engkaulah Zat yang menentukan rezeki suami saya. Suami saya lagi cari nafkah ya Allah. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kenapa begini Ustadz? Itu tradisi saja. Kenapa di sini? Ya lebih nyambung kalau begini. Masa kita amin ya Rabbal Alamin? Ya ibu. Selesai, ibu baru SMS atau WhatsApp suaminya. Bang, kakandaku sayang, jangan risau dalam cari nafkah. Baru saja adindamu di rumah sholat duha untuk abangku tersayang. Allah tidak akan menukar harta. Allah tidak akan menukar rezekimu bang. Jangan cemas, bekerja jangan menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ibu pernah WhatsApp suami begitu? Pernah? Bu, ini rahasia laki-laki. Kalau dapat WhatsApp seperti itu suami bu, semua temannya diberitahu di warung kopi. Kau lihat ini istri saya, meskipun dia tidak cantik, tapi akhlaknya cantik. Nih HP WhatsAppnya nih, istri saya ini. Coba, ibu WhatsApp, balik WhatsApp bang, jangan lupa singgah beli telur. Ini sekarang ibu-ibu susah ditebak perasaannya kayak cuaca. Kita pulang bawa martabak, voucher listrik dicari. Apa martabak? Itu voucher listrik habis. Bu, sholat duha. Anak pergi sekolah ujian, sholat duha. Maka biasakan, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah laksanakan. Ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Nah, mana yang sudah keriput-keriput nih? Update status jomblo fisabilillah. Nah, maka ibu
Sholat yang paling baik buat ibu yang sudah usia 60-70 tahun ke atas, bukan sholat lagi minta jodoh. Masa masih ibu minta jodoh 60 tahun? Waduh. Lalu apa sholatnya? Namanya sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ibu. Ya, ibu kan sudah menanti-nanti ujian sakaratil maut. Maka ibu yang perlu perbanyak sholat sunnah taubat. Kapan waktunya Ustaz? Selesai salat maghrib sampai isya. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat. Apa bacanya Ustaz? Sama bacaan yang lain. Bagaimana tata caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Coba beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau sholat taubat, niatnya sholat sunnah taubat. Ya Allah, tadi pagi sholat duha, sekarang sholat taubat ya Allah ya. Allahu Akbar. Boleh 2 rakaat. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sebelum ibu fil alamina naik tahiyat, maka ibu di situ sujud terakhir berdoa. Ya Allah, saya hilaf ya Allah. 2 hari ini saya salah ya Allah. Saya berkhianat ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Ibu sholat sunnah taubat. Ya.